Tiap kali saya membuka kebenaran firman Tuhan, mengingatkan saudara bahwa jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, karena saya selalu mengambil bagian untuk Anda tidak bosan berdoa. Maka saya selalu mengambil firman Tuhan di dalam bagian doa. Karena doa ada bermacam-macam saudara. Maka sebab itu saya mengajak Anda melihat dulu. Iya, kita akan buka dalam Yesaya. Yesaya 49. Saudara, Yesaya 49. Saudara, di sini dikatakan hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dan saudara, kita semua adalah hamba Tuhan. Semua yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami adalah hamba Tuhan. Anda dan saya adalah hamba Tuhan. Kita sudah direncanakan bahkan sebelum kita ada di dunia ini bahwa kita hamba Tuhan. Maka sebab itu setiap kita harus menjaga diri kita, hati kita, pikiran kita, kehendak kita, rencana kita, perasaan kita, dan semua cara memandang kita, cara bertindak, bahkan cara mengambil keputusan dan cara kita membangun kehidupan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita ini adalah hamba Tuhan. Karena hamba adalah orang yang mengerjakan apa yang disuruhkan tuannya. Kalau hamba melakukan hal yang tidak baik, tuannya akan mendapatkan nilai yang buruk karena perlakuan dari hambanya. Sebab itu kita yang adalah hamba-hamba Tuhan, maka semua yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, semua kita adalah hamba Tuhan, baik yang sudah percaya Yesus sampai 100 tahun, atau yang masih hidup sampai 100 tahun, atau yang baru lahir, atau yang maksudnya baru dibaptis, mengenal Yesus, baru dewasa, atau mereka dari anak-anak sudah mulai dilatih saudara, karena mereka dibawa ke sekolah minggu, mereka percaya Yesus, kehidupan orang tuanya membawa mereka pada contoh teladan yang baik, karena orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya, sehingga anak-anaknya sejak dari kecil bisa menjadi hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan yang dari kecil mereka tiba-tiba bisa berkhotbah. Karena dikatakan di dalam Yoel bahwa nanti anak-anak pun akan mendapatkan urapan Roh Kudus. Bahkan mereka pun ada yang mendapatkan nubuatan. Maka kita harus percaya bahwa Tuhan bisa memakai semua orang menjadi hambanya. Nah saudara, saya ingin Anda lihat dulu Yesaya 49. Yesaya 49. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Jadi hamba Tuhan memberi contoh teladan yang baik di seluruh dunia. Maka sebab itu kalau masa kesukaran sekarang, masa kegelapan, maka diperlukan hamba-hamba Tuhan ini supaya jadi terang. Saudara, terang hanya bercahaya Tuhan kelihatan nyata di saat-saat masa kesukaran. Maka masa kesukaran ini yang perlu Anda tahu bahwa Anda harus menjadi terang. Harus menjadi terang. Dan terang inilah yang akan membuat perbedaan. Orang dapat mempercayai Tuhan sebagai Juru Selamat karena Anda adalah orang-orang yang menjadi hamba-hambanya, yang selalu rendah hati dan selalu penuh dengan kebaikan dan selalu memiliki satu perasaan buat orang lain untuk berbuat baik. Hanya itulah panggilan kita sebagai orang-orang yang menjadi hamba Tuhan. Nah saudara, saya mengajak kita melihat di Yesaya 49 ini. Iya, dikatakan di sini ayat 1, dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikan hai bangsa-bangsa yang jauh. Maksudnya
Iya, di sini atau di mana saja bangsa-bangsa, kita bangsa Indonesia, Anda di Amerika, iya, semua bangsa itu, iya, negara apa saja, saudara. Tetapi kita yang dikatakan di sini, biarpun kau jauh, dengarlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikan, hai bangsa-bangsa. Dari pulau sampai ke bagian yang besar adalah bangsa. Nah saudara, Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Di sini Yesaya bisa berkata bahwa Tuhan telah panggil dia sejak dari perut ibunya. Namanya sudah dikenal. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Namanya. Saudara, sewaktu ada satu hamba Tuhan datang ke tempat gereja saya. Dan kemudian saya kalau pimpin pujian, orang bisa sampai menari-nari begini kan, saudara. Jadi waktu saya sedang menyembah dan mendadak gitu, dan dia merasa, ini gereja bisa menari, dan ibadah minggu bisa menari, melompat, dan orang bisa menari dalam roh juga begitu, dan dia mengalami juga itu. Dan kemudian dia bilang begini, Ibu Dora ini saya mendapatkan dari Tuhan, namanya adalah dorongan roh Allah. Dora, dorongan roh Allah, saudara. Jadi saudara, nama Anda dan saya menghidupi hidup saya dan dipanggil jadi sejak saya melayani Tuhan, saya dikenal dengan pelayanan roh. Sehingga orang selalu bilang, wah, kalau jangan dekat Ibu Dora, kalau dekat nanti dia bisa bacain kamu, katanya. Iya, jadi kalau orang berdosa takut, katanya. Nah saudara, tidak, kita adalah hamba Tuhan sama semua. Sama semua. Kebetulan aja nama saya Dora, dorongan roh Allah. Dan kebetulan saja saya dari kecil sudah dibawa pada Tuhan. Dan waktu saya mengalami masa kegelapan dan hidup yang sukar, hidup yang susah banget, itu situ saya berlutut. Padahal saya sudah tahu berdoa, saya tahu keluarga saya mempunyai karunia bernubuat, mama saya bernubuat, si saya dan semua mereka mengalami lawatan Tuhan, mereka memiliki karunia-karunia Roh Kudus, ya saudara. Tetapi saya justru yang tidak, saudara. Karena saya memilih suami yang tidak serius dengan Tuhan. Nah itulah kemudian suami saya, ya dia tahu Tuhan, dia kenal Tuhan, tapi maksudnya dia tidak mengenal tentang itu, saudara ya. Tapi untuk pasar roh tentu yang lain apalagi, saudara. Tapi saya juga tidak mendapatkan bahasa roh saat itu. Tapi saudara, karena kami selalu ada di dalam doa, Satu waktu, saudara, dalam keadaan susah itulah saya mencari Tuhan. Dan saat saya mencari Tuhan itu, saya menangis dan saya cari Tuhan. Saya tidak bisa tahan, sehingga perkataan di mulut saya nggak bisa mengucapkan, hanya air mata dan air hidung menjadi satu. Saya suka namakan itu adalah sungai yang menjadi satu di Taman Eden. 4 aliran sungai menjadi satu di Taman Eden. Karena dari hidung 2, dari mata 2, nggak bisa tahan, saudara. Dan saat itu Tuhan menjamah hati saya yang hancur. Dan saya dipenuhi Roh Kudus. Sejak itu saya terus berdoa. Saya berdoa dalam masa kesesakan, kesempitan, yang tidak punya duit 1000 perak aja nggak punya sama sekali. Orang nggak bisa percaya. Iya, karena saya adalah seorang istri yang kalau sekarang orang bilang bodoh. Karena nggak pernah tahu pergi ke bank, masukin duit di bank, nggak ada simpanan, jadi saudara. Jadi sehingga hidup yang sederhana ini, hidup yang hanya tulus saja melayani, menjadi istri yang apa adanya, saudara. Dengan itulah saya tidak pernah berpikir cari kerja atau apa, hanya mendidik anak.
dan mencintai mereka dan mengurus mereka. Itu saja saudara. Tetapi di masa sukar itu saya berdoa. Di situ saya dipenuhi Roh Kudus. Dan saya tahu di masa sukar ini orang-orang memerlukan Roh Kudus. Orang-orang memerlukan Tuhan. Memerlukan diri menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan adalah orang yang terus harus mau mendengar dari Tuhan. Karena kalau dia bilang hamba Tuhan dan dia memerintah dirinya sendiri dan mengatur dirinya sendiri, bukan diatur oleh tuannya, maka dia bukan hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan namanya hambanya Tuhan. Kalau hambanya Dora, dia harus tunduk pada Dora. Tapi hamba Tuhan, dia punya Tuhan adalah Tuhan yang di surga, maka dia harus ada di dalam pelayanan roh itu. Dia harus mencari, berdoa, karena dalam doa saya punya lagu yang sewaktu saya berdoa saya merasa hancur hati, dan kemudian keluarlah lagu saya, dalam doa ku rasa bahagia. Oh, 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 Yesus, ya Yesus, ku bertemu di dalam doaku. Lagu ini berkata, di hadapan hadiratmu ku berdoa, di hadapan hadiratmu ku menyembah, ku rasakan jamahanmu memenuhi jiwaku. Di dalam doa ku rasa bahagia. Yesus, ya Yesus, di dalam doa ku rasa bahagia. Oh, Yesus, ya Yesus, ku bahagia saat ku berdoa. Saudara, seorang hamba Tuhan kalau dia tidak suka berdoa, dia mendengar dari mana? Dia mau tahu perintah dari mana, saudara? Saudara, ada yang dikatakan logos, ada yang dikatakan rema. Kita bisa baca Alkitab, kita tahu janji Allah, kita tahu pengalaman-pengalaman para nabi, pengalaman raja-raja, pengalaman rasul-rasul, dan perjumpaan dengan Tuhan, sehingga mereka menulis karena mereka mendapatkan rema dari Tuhan. Dan itulah yang dituliskan. Dan perjalanan Yesus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang dikatakan Injil, maka disitulah kita mendapatkan kebenaran. Dan saudara, kita harus mendasarkan pada firman Tuhan ini. Karena kalau kita tidak mengetahui logos ini, kita nggak bisa naik kepada rema. Saudara, seorang hamba harus mendengar dari tuannya. Kalau tidak, dia hamba dirinya sendiri. Dirinya sendiri yang menjadi tuan. Sehingga dia tidak punya aturan hidup. Sehingga dia mengalami masa kesusahan. Tidak ada yang bertanggung jawab. Tapi kalau kita menjadi hamba Tuhan, kita ini ditanggung jawab oleh Tuhan. Hidup kita sampai masuk surga. Kau tidak akan ragu, bukan perasaan daging. Tetapi kau mantap, kau punya satu keyakinan yang teguh. Bahwa kau bukan orang biasa. Tuhan akan membedakan kau. Karena kalau kau adalah hambanya, dia yang akan membela hambanya. Dia akan melindungi hambanya. Dia yang akan menutupi kelemahanmu. Dia yang akan membuat kau bisa kembali naik kalau kau jatuh.
Selama orang itu menjadi hamba dari tuannya, maka Tuhan bertanggung jawab untuk menolong dia, bukan membuang dia, menolong. Kalau dia jatuh, kita bisa menopang, iya, dan juga menasehati, mengangkat, menasehati. Tapi kalau dia tidak mau mendengar nasihat, maka dia akan keluar dan tidak menjadi hamba dari Tuhan itu. Apalagi kalau dia menjadi marah dan tersinggung dan tidak suka, maka dia harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Maka sebab itu seorang hamba adalah orang yang serius, yang benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Menyerahkan dan tidak akan ada berasa takut dan khawatir, karena Tuhannya adalah Tuhan yang dahsyat, yang di surga tempatnya, dan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan Tuhan itu namanya Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu saudara, di dalam pelajaran hamba Tuhan Yesaya ini berkata bahwa ternyata dia namanya sudah ada sejak dari kandungan. Tuhan memanggil aku sejak dari kandungan. Siapa yang tahu kalau saya mau menjadi hamba Tuhan, saya dari keluarga pengusaha. Saya dari keluarga tidak ada rasanya yang jadi pendeta. Tetapi kenapa Tuhan cari saya yang, kalau saya mungkin jadi pendeta dari kampung saja, karena mama saya begitu mencintai Tuhan pengusaha, dan dia mulai membuat gereja pertama di rumahnya baru kemudian dapat tanda pindah. Saudara, dia memulai gereja. Dan saudara, seorang yang tidak tahu bahwa saya ternyata mau menjadi hamba Tuhan, anak terkecil. Tentu yang perempuan-perempuan lain itu karunyanya kayak nabi-nabi, bernubuat apa. Saya cuma lihat-lihat, dan saya bilang satu waktu cici saya dia mendapatkan doa dan ketawa, karena tiap malam kami kumpul berdoa sebelum tidur. Dan dia tertawa, saya lari naik ke kerajaan dan lihat, wah ini gila atau kesurupan. Ternyata tidak, saudara. Ternyata memang ada urapan sukacita saat orang itu dipenuhi. Sekali lagi saudara, dan kehidupan berjalan terus. Dan ternyata saya tahu sejak dari perut ibu saya juga seperti dikatakan Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Kalau saya mendengar cerita mama saya bahwa sebenarnya saya susah dilahirkan, mama saya sukar, mungkin saya bisa mati di kandungan. Saudara, sebab itu ada satu cerita yang luar biasa. Dan akhirnya saya di masa itu zaman permesta. Kalau orang Sulawesi tahu zaman permesta. Sehingga permesta mau ambil papa saya dan mau dibunuh, mau diambil ikut pengikut mereka, dan nggak tahu mau diapain saudara. Tapi waktu saya akhirnya bisa keluar, bisa lahir, dan kemudian mereka dengar bahwa ada bayi, bunyi suaranya. Itu saat saya melahirkan di masa kesesakan itu, zaman permesta tahun 58. Dan kemudian saudara yang terjadi, permesta tidak jadi mengambil papa saya. Papa saya punya ilmu saudara. Sebenarnya mereka tidak bisa tembak atau tidak bisa bunuh, tidak bisa berbuat jahat, karena papa saya orang Sangir yang punya ilmu, karena mereka juga punya kelenteng di Manado. Tapi saudara, Tuhan merubah papa saya, dan papa saya bertobat. Papa saya bertobat karena semua jimatnya dan semua ilmu-ilmunya dibukakan saat iparnya mendapatkan bahasa roh. Saat iparnya dipenuhi Roh Kudus, dan Tuhan taruh kepada iparnya, pergi ke rumah mama saya dan tunjuk ini di sini yang mereka nggak tahu, dan terbongkar semua. Papa saya tertawa karena papa saya zaman itu orang yang pintar dan orang yang baik, dan sangat baik, sekolah tinggi saudara. Dan dia bisa kaget-kaget. Dia mana tahu yang saya simpan, kok bisa tahu? Saudara, ingat, Roh Kudus sangat tahu. Dan disitulah papa saya mulai perlahan dan melihat. Dan kemudian dia tahu di dalam Kristen ada kasih.
Dan di dalam kasih itu ada kekuatan yang luar biasa. Dan bisa mendengar dari Tuhan. Sekali lagi, Allah adalah kasih. Maka dalam kita melayani Tuhan, kita memiliki Allah Tuhan yang penuh kasih. Maka setiap kali kita sudah jatuh pun, Dia akan angkat kita. Kalau Anda mengalami kejatuhan, Tuhan juga bisa angkat kembali. Manusia bisa lemah, manusia tidak sempurna, manusia bukanlah dewa aja tidak, Tuhan tidak takut dewa aja bisa. Tapi saudara, ingat baik-baik, malaikat aja bisa jatuh dalam dosa. Dan Tuhan paling tahu. Mazmur 103 dia bilang, aku tahu mereka adalah dari debu, mereka hanya debu saja. Tuhan tahu, jadi Tuhan tahu kita gak mampu. Sekali lagi, Tuhan angkat. Ingat baik-baik, kalau kita menjadi hamba Tuhan, maka kita perlu terobosan mendengar dari Tuhan. Mendengar dari Tuhan apa? Saudara, kalau saya setiap kali saya mau khotbah Anda, saya mau berdoa dulu, saya menyembah dulu, karena bahan banyak sekali. Tapi saudara, iya, karena saya udah 33 tahun melayani. Dan saya, saudara pikir, Tuhan, apa yang harus? Tapi pas tadi di waktu kami menyanyi, ada satu kata yang muncul. Dan saya tahu, oh itu ada. Dan Tuhan memberikan saya kemampuan untuk mengerti, oh itu ada di dalam Yesaya 49. Sekali lagi, saudara, jadikan diri kita hamba dari Tuhan yang dahsyat itu. Tuhan yang di dunia aja kita harus tunduk seperti pada Tuhan. Apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Dia katakan, kalau kamu yang kelihatan aja, kamu norak dan tidak bisa tunduk. Bagaimana kau bisa bilang kau adalah hamba dari Tuhan yang tidak kelihatan? Sebab itu, mari perilaku kita jaga. Seorang hamba harus memiliki rasa hormat pada Tuhannya. Maka seorang hamba harus bisa mendengar dari Tuhan. Apa yang dia mau. Kalau tuannya, satu waktu ada seorang, dia mempunyai pembantu. Dan satu bosnya akan datang dan mau nginap. Ya, dari luar negeri dan mau nginap di rumahnya. Dan dia punya kamar. Ada yang kosong, dia mau kasih. Tapi karena dia dengan pembantu ini jarang ngobrol, saudara. Dan pembantu, maksudnya bukannya, karena kan dia pembantu, saudara. Maka kemudian pembantu ini diberi perintah oleh tuannya, kamu bersihin kamar ya. Kamar yang satu ini dibersihin. Kamar ini dibersihin karena nanti, pokoknya dia tidak bilang, dia cuma bilang bersihin kamar ini. Saudara, sewaktu dia bilang bersihin, dia tahu pulang nanti itu sudah bersih, tamunya akan lihat. Karena dia tidak komunikasikan, karena dia cuma hamba. Sebab itu kemarin saya naikkan, di dalam Yohanes 15, kita dari hamba sampai tunduk apa saja, walaupun suruh apa lakukan. Walaupun mungkin itu tidak jadi dipakai tuannya, tetapi harus lakukan. Sampai akhirnya kita dipercaya oleh tuannya, kita naik ke tingkat sahabat. Maka saudara, saat itu seorang hamba ini, pembantu ini memakai pikirannya sendiri, kemauan sendiri, kehebatannya sendiri. Jadi bilang, ngapain kau bersihin kamar itu? Orang ini yang tinggal cuma tuan kok. Kamar tuan aja saya bersihin. Dia bersihin kamar tuannya. Dia taruh bunga seperti ini. Mungkin bunga yang cantik ini. Ya saudara. Dia taruh bunga yang cantik. Dia petik dari ini. Dia taruh bunga cantik. Dia bersihin semuanya. Pas tuannya pulang. Dia dengan senang. Dia sudah bersihin kamar tuannya. Padahal tuannya suruh kamar yang satu. Dia memakai cara pikirannya sendiri. Maka kemudian tuannya pulang bawa orang itu, dan tuannya pikir pembantunya, pengerjanya atau hambanya ini adalah orang yang taat, yang tunduk, yang tidak perlu harus tahu mau diapain, ngapain. Nggak usah harus dengar-dengaran saja. Saudara, maka apa yang jadi?
Dia langsung bilang, ya Papa, kamarnya di situ. Waktu Bapak itu masuk, tamu yang terhormat itu masuk, saudara, dia kaget karena masih penuh koper, masih berantakan dan masih banyak barang. Saudara, aduh berantakan banget kayak gudang. Maka dia kaget. Dia nggak jadi masuk, dia duduk aja tunggu. Terus kemudian bapaknya keluar dari kamar, oh kamarnya kok keren amat dibersihin. Wah, pakai bunga segala. Terus tuan rumah ini keluar, loh kok bapak nggak istirahat dulu? Saudara, terus bapak bilang, gimana ya? Terus dia bilang, ini Pak, mari. Dia buka pintu, dia kaget saudara. Udang masih ini. Hah? Belum diapa-apain. Saudara, malu tuannya saudara. Ingat baik-baik. Seorang sendiri. Kalau bosnya bilang mau yang gini gitu aja, nggak usah bilang, oh gini ya nggak bagus, yang mana lebih bagus, yang ini lebih, nah mau sendiri itu nggak bagus, saudara. Sebab itu untuk menjadi hamba Tuhan, Tuhan di surga nggak kelihatan, tapi ada firman, harus rajin baca firman. Tetapi yang kedua, untuk kita bisa masuk ke pewahyuan, kita bisa masuk dalam masalah seperti ini, kita nggak tahu apa maksud Tuhan. Kita harus banyak berdoa supaya kita dipertajam pendengaran, sehingga dari logos bisa menjadi rema, saudara. Maka kita bisa bertindak, tidak ada satupun yang salah karena kita dipimpin oleh Roh Allah. Maka Tuhan yang dipermalukan karena sudah waktunya belum siap. Dan hamba ditanya, kan lu udah gue bilang. Terus dia bilang, oh saya pikir kan gini, Lu pikir enak aja. Namanya hamba kalau dibilang, kamu harus gini, harus gini. Gitu aja. Nggak usah pikir pakai pikiran. Gua kan lebih pintar dari Tuhan gua. Gua lebih pintar. Jadi gua nggak boleh yang ini ngapain. Ini ngerugiin buang waktu gua aja. Ngapain? Gua masih mau senang-senang. Ngapain? Nah saudara jangan. Mari kita belajar untuk menjadi hamba Tuhan yang benar-benar mengerti. Jadi hal yang pertama, kita ini sebenarnya sudah direncanakan sejak dari kandungan. Terus kemudian kita harus tahu, dia katakan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Dari perut ibunya namanya sudah dipanggil. Saudara, saya percaya bahwa saya dipanggil sejak dari perut ibu saya. Oh saudara, kalau saya melihat hamba Tuhan, bukan masalah kesenangan, bukan masalah dunia ini, tapi masalahnya semua kedagingan yang ada padamu itu enggak muncul lagi. Coba saudara, kalau saya masih seperti dulu, saya nggak akan nongol dengan baju asal-asal kayak begini. Saudara, pasti saya akan bilang, oh mesti begini. Nah, saudara, tapi ingat, sejak berjumpa Tuhan, dia merubah segala. Karena hanya dia yang terutama. Hanya dia, bukan siapa diri kita. Bukan siapa kita, dan siapa kita yang harus ditonjolkan, yang harus dilihat. Hanya kalau kita ini firman Tuhan, hamba, layanan hamba di Matius dikatakan hamba yang tidak berguna. Hamba yang hanya melakukan apa yang disuruhkan tuannya. Saudara, ya Anda kasih tahu ayatnya kan? Seorang hamba yang hanya melakukan apa yang disuruhkan tuannya. Sebab itu saudara, kalau kita mau menjadi hamba Tuhan, kita tidak ada kesombongan lagi. Kita harus meninggalkan semua yang dibilang ragi orang
Farisi dan Saduki dan semua hal-hal yang tidak baik, saudara. Karena seorang hamba, dia katakan, aku hanya melakukan apa yang disuruhkan Tuhan. Apa yang disuruhkan, jadi bukan ide saya. Orang melihat saya padahal sebenarnya Tuhan. Maka dia punya kontak hubungan dengan Tuhan. Terus dibilang hamba Tuhan. Kenapa ada hamba Tuhan yang jatuh? Ada hamba Tuhan yang dipenjara, ditangkap polisi. Saudara, sebab itu kita harus waspada hidup ini. Cuman sementara, tapi persiapan untuk menjadi seorang hamba Tuhan bukan hal yang remeh, saudara, tapi hal yang benar-benar diproses matang. Sehingga tidak akan kembali kepada kehidupan yang lama. Banyak orang kembali kepada kehidupan yang lama. Karena saudara, mereka tidak mengenal panggilan seorang hamba. Mereka tidak mengerti panggilannya, bahwa begitu hamba itu sejak dari kandungan. Tidak bisa dibilang dari mana, saudara. Dari kandungan, bahkan kalau kita melihat di dalam Yeremia. Coba kita lihat Yeremia 1. Yeremia 1. Anda perhatikan. Iya, Yeremia 1 ayat 4. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dari rahim ibu. Sebelum aku membentuk engkau di rahim ibumu. Hubungan itu terjadi sebelum di rahim ibu. Jadi adanya di surga sana, saudara, dikatakan di sini, aku telah mengenal engkau. Jadi Anda perhatikan bahwa sebenarnya semua kita ini Tuhan sudah tetapkan dan Dia tahu siapa kita. Iya. Ya, hamba-hamba yang sebenarnya tidak berguna kalau dia, karena kita tidak boleh bilang, wah itu ide saya, itu wah itu karena saya begini, karena saya begitu. Tidak, harus benar-benar mengerti bahwa yang menetapkan kita, dan kita harus menerobos satu hubungan yang luar biasa, saudara. Jadi bukan hubungan yang biasa saja. Bayar hanya sekedar saja, saudara. Saya percaya bahwa kalau dibilang bahkan sebelum di kandungan, saya terus cari ya. Ya, Anda lihat di sini. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Kalau di sini, aku telah mengenal engkau. Dia membentuk, bukan baru nanti di perut. Di perut kalau di Mazmur, dijalin. Nah, saudara, kalau dikatakan di sini, bahkan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi seorang hamba Tuhan bukan harus dibilang, oh dia hanya hamba Tuhan bangsa Indonesia. Ngapain dia hamba Tuhan di bangsa yang lain? Enggak. Semua dipanggil untuk bangsa-bangsa. Saudara, sehingga masa corona ini semua orang mengalami masa sukar, saudara. Mengalami sehingga tidak ada yang bilang, oh ini bangsa ini, ada ini cuman corona punya orang China saja. Tidak, tapi semua. Nah, saudara, inilah yang harus kita mengerti, bahwa Tuhan memanggil kita untuk bangsa-bangsa. Dan dikatakan, aku menjawab, oh Tuhan, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda. Jangan bilang, siapa saya?
Saya masih muda. Atau saya bukan orang yang, saya belum sekolah Alkitab, saya mesti sekolah Alkitab. Saya bukan orang yang pintar bergaul. Tuhan gak cari apapun. Karena Musa pun Tuhan bisa panggil. Yang Musa sendiri bilang, mana bisa. Aku ini tidak bisa. Tuhan tidak cari orang yang pintar. Tuhan cari sudah direncanakan. Bahkan dari dunia ya belum ditaruh di kandungan dunia, dia sudah merencanakan. Nah saudara, saya mengajak lagi Anda lihat sedikit ya. Maka di sini dikatakan bahwa kau tidak boleh bilang aku masih muda atau aku ini tidak. Nggak boleh berbantah apapun seorang yang dipilih Tuhan. Tidak ada harus bilang, wah aku harus begini, aku harus begitu. Tidak. Saudara, karena yang mempersiapkan kita adalah Tuhan. Jadi dia yang mempersiapkan kita. Dia yang mempersiapkan semua. Dan kita tidak perlu khawatir. Karena kalau Tuhan yang mempersiapkan, persiapannya mantap saudara. Jadi kita tidak boleh berbicara bahwa, saya mana bisa. Saya dulu juga pernah bilang begitu. Saya juga pernah bilang bahwa saya nggak bisa, mana bisa. Tapi satu waktu Tuhan manggil saya. Dan saya harus diperhadapkan untuk berdiri di istora. Saya bilang gimana? Orang Manado bilang toto fore, no? Iya kan? Toto fore, tetap ada manusia dagingnya. Tetapi karena panggilan saya suka menyembah, saya menyembah terus. Saya menyembah terus, saya menyembah terus. Saudara, apa yang jadi? Orang bilang, Ibu Dora nggak bisa menerobos tuh. Di istora saya ingat, iya itu zaman pelajaran akhir zaman. Itu dia nggak bisa meneruskan. Padahal terhanyut dalam hadirat Tuhan. Sedang dalam penyembahan saat itu. Wah, saya melihat titik terang dari sana. Dan saya tahu padahal saya sedang mau dalam pujian penyembahan. Karena di akhir zaman Tuhan akan bangkitkan pondok daun. Pujian penyembahan. Sekali lagi saudara, jangan pernah khawatir. Kalau kau dipanggil untuk melayani Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan akan buat. Sehingga kita akan berasa tidak bisa. Kenapa? Mengerti keseluruhan bahwa hamba Tuhan itu memang seorang yang dibilang, kalau hamba belum pulang kau tidak boleh makan dulu. Kau harus mengikat pinggangmu. Dan kau harus menyediakan bagi dia. Dan kalau kau dikatakan hamba yang luar biasa, maka kemudian hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang disuruhkan Tuhan. Itu ada Lukas 17. Iya, Lukas 17. Saya kira Matius 17. Lukas 17, coba Anda perhatikan ya. Lukas 17. Saya baca dulu tentang hamba dan kemudian Anda akan tahu bahwa Anda tidak perlu khawatir untuk menjadi hamba Tuhan. Anda tidak perlu merasa itu sesuatu yang nggak mungkin. Iya, sudah ditulis ya. Siapa di antara kamu yang punya seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak, paginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Terus ayat 8, bukan sebaliknya, berkata pada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, layanilah aku sampai selesai aku makan, sampai Tuhan puas. Saudara, sampai Tuhan puas, sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Baru kemudian ayat 9, adakah ia berterima kasih pada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Terus, demikian juga kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Kami hamba yang tidak berguna. Nah saudara, jadi sekali lagi, untuk menjadi hamba Tuhan, memang harus melupakan siapa diri kita.
Oh, aku istri pengusaha. Oh, aku seorang pengusaha yang hebat. Oh, aku seorang yang sekolah hebat. Dan ada orang yang bilang, aku orang bodoh, jadi aku nggak mau, nggak mau. Saudara, satu waktu kau akan lihat Tuhan mengubah. Dia mengubah Musa yang rasanya nggak bisa ngomong. Tuhan persiapkan Harun. Sampai akhirnya Musa bisa menjadi pemimpin yang luar biasa. Tuhan memakai Daud yang orang biasa. Dan kemudian dia bisa muncul sebagai Raja Daud yang menaklukkan Israel dan Yehuda menjadi satu. Wah, luar biasa saudara. Jangan Anda menganggap bahwa menjadi hamba Tuhan itu nilainya kecil. Mari, sebelum lahir masih di kandungan. Bahkan Yeremia berkata, belum ditaruh kandungan, Tuhan sudah bergaul, sudah ngomong kamu akan menjadi nabiku, kamu akan dipakai menjadi hambaku. Saudara, semua nabi itu berbicara hamba, saudara. Jangan langsung bilang, dia angkat diri nabi, bukan. Semua orang yang bisa bilang, yes, Tuhan bilang, mari kau bertobat, Tuhan Yesus mengasihimu. Kau sedang membicarakan firman Tuhan. Nah saudara, maka sebab itu lihat ya, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Jadi Anda akan tahu bahwa berjalan tidak pernah akan gagal dalam hidup kita. Sebagai proses Tuhan banyak, maka urapan Tuhan akan banyak. Maka di sini dikatakan ia telah membuat mulut dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Seorang hamba Tuhan memang kadang-kadang orang marah. Orang benci, katanya kalau Yesus aja dibenci oleh orang dunia, apalagi kamu. Saudara, maka untuk kita dibenci, nggak apa-apa. Kalau kita ada dalam kebenaran, dibenci juga, no problema. Asal kita terus hidup benar, takut akan Tuhan. Maka di sini dikatakan, kalau Anda terus berdoa dan mendekatkan diri pada Tuhan dan keintiman dengan Tuhan, Roh Kudus memenuhi Anda, Anda akan dipertajam pendengarannya. Dan di sini dikatakan, iya, engkau adalah hambaku Israel, olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Keagungan Tuhan akan dinyatakan melalui engkau. Bukan melalui uangmu, bukan melalui jabatan kedudukanmu, tapi melalui kau. Jadi bukan karena engkau memiliki aksesoris yang mahal atau semua yang hebat, tapi bukan juga berarti Tuhan menyepelekan kebutuhan hidupmu. No. Maka sebab itu di sini dikatakan, tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Artinya, kau bekerja dengan giat, seakan-akan seorang hamba itu tidak perlu harus berpikir berhasil, sukses. No, gak usah. Kerjakan saja, nggak usah pikir, wah sukses berhasil, enggak, saudara. Karena upah kita terjamin di surga. Seorang hamba, upahnya ada pada bosnya di surga. Saudara, maka sebab itu Anda lihat di sini. Jadi orang yang menjadi hamba Tuhan tidak ada perhitungan. Aku telah bersusah-susah dengan percuma, seakan aku sudah bekerja begini, kok begini aja. Nggak usah pikir gitu. Karena tujuan kita adalah surga samawi. Tujuan kita adalah kita masih bisa hidup dan bisa melayani Tuhan. Itu adalah hal yang mulia. Maka sebab itu di sini dikatakan, seperti aku telah bersusah dengan percuma. Aku susah, aku kadang-kadang pikir, aku sudah melayani di gereja ini sudah 33 tahun dan begini saja, Tuhan kenapa? Aku tidak mau tanya itu. Aku tidak juga mau ngomong kenapa. Ada apa Tuhan? Salah apa? Nggak, kerjakan saja. Kerjakan. Ada gereja kecil. Tapi gereja Smyrna di Wahyu adalah gereja yang kecil, ya kan? Tetapi masih ada waktu kita ke Turki, saudara. Dan gereja itu
Tuhan puji saudara. Walaupun mengalami aniaya, saudara tidak kaya, tidak hebat, tapi jadilah hamba Tuhan yang tidak mikirin tentang uang apa. Serahkan Tuhan saja. Nanti Tuhan tiba-tiba bisa aja memberkati kita. Karena yang penting bagi kita ada makan. Sudah, Tuhan seperti Yesaya. Rendahkan hati kita. Nggak usah pikir. Tuh, coba lihat. Tuh orang yang sudah keluar dari modern tuh udah hebat-hebat semua. Kalau cuma hebat duit. Gua dulu juga punya duit. Tapi jadi hamba Tuhan juga malah jadi biasa. Saudara, jadi banyak orang hamba. Dari pengusaha pengen jadi hamba Tuhan. Sekarang jadi hamba Tuhan orang yang mau jadi pengusaha. Apa? Jadilah orang-orang yang seperti Yesaya ini. Yang berkata, semua seperti sia-sia. Semua seperti biasa saja. Oh, saya sudah susah. Saya capek. Saya menghabiskan kekuatan saya. Sia-sia, nggak berguna. Ini nggak berguna. Sepertinya nggak ada. Bunda saya nggak dipakai. Pergi kemana kok disesain juga nggak disuruh. Kamu yang khotbah apa enggak, diam-diam aja. Tambah kedudukan tambah apa? Kok nggak dipakai? Cuma disuruh duduk aja. Nggak apa-apa saudara. No problema. Jangan banyak orang sudah menjadi sombong. Ngapain gua sana, gua nggak diapa-apain, gua nggak jadi apa, nggak khotbah, nggak apa. Nggak usah, Tuhan sedang membawa kita kepada hamba yang tidak memperhitungkan kehebatan kita. Sampai akhirnya Anda lihat, dia katakan namun, ini yang paling hebat. Saya suka kata namun ini saudara. Karena di dalam ayat wanita Sirofenesia, dia juga berkata seperti itu pada Yesus. Waktu Yesus berkata, anjing tidak layak makan roti, karena roti buat anak-anak. Maka dia sedang disamakan dengan anjing. Tapi dia katakan, iya anjing, tetapi iya. Namun, kata namun ini saya selalu mengingat namun. Anjing itu makan rema-rema yang jatuh di meja tuannya. Anjing berbicara setia. Anjing setia pada tuannya. Tapi, kalaupun cuma rema-rema yang kami dapat, kami tetap harus setia. Tidak memikirkan harus penampilan dengan jam tangan hebat, dengan tas yang hebat, dengan semua yang hebat, dengan baju yang keren. Oh, dengan salon yang paling mahal. No, saudara. Mari kita belajar untuk rendah hati. Karena disinilah dikatakan, namun, ini sangat indah. Namun, hakku terjamin pada Tuhan, upahku pada Allah. Ini yang harus Anda tangkap. Hakku terjamin pada Tuhan, upahku pada Allahku. Jangan minta upah pada manusia. Oh, kalau kami sudah bekerja, jangan kami, tadi dikatakan dalam Lukas 17, jangan kami berasa, oh kami sudah melayani dengan hebat, kami sudah layaklah. Tidak, saudara. Yang berkata layak itu kalau di masa Tuhan manggil, barulah dia bilang sabaslah. Aku yang baik dan setia. Bukan kita yang bilang sekarang aku harus bersenang-senang. Enggak, saudara. Maka sebab itu masa ini adalah masa harus kerja dengan semangat. Harus berjuang dengan semangat. Tidak usah memikirkan apa yang harus dapat. Apalagi sekarang kan di mana? Iya, orang yang katanya berkhotbah dapat duit, PK dapat, sekarang tidak. Anda harus. Ya, jalan kolektor. Kagak, nggak ada jalan kolektor. Orang mau isi di kas gerejanya, isi apa enggak? Lah kita kan nggak pergi lihat-lihat. Emang gue pikirin, saudara. Tapi Tuhan tahu, karena dia katakan di sini, ya, hakku terjamin pada Tuhan, upahku pada Allah. Hakku terjamin pada Tuhan. Saya punya hak, saya tidak minta pada manusia. Itu hak saya loh. Hak saya untuk dapat duit, hak saya untuk dapat badan orang, ya mereka suka lupa, saya jalan aja. Saya nggak bilang, mana persembahannya? Enggak, saya jalan aja. Kadang-kadang mereka nggak lagi nelpon saya bahwa, persembahan ketinggalan. Enggak, tapi ada yang sampai telepon sampai ini. Tapi saya tidak pernah mau nanya.
apalagi kalau ke desa. Saudara, tetapi hak nanya, ya kita akan kalau ya gara-gara deh, ya kan? Nah, saudara, kalau ada orang nanya, ya kebetulan masih ponakan tadi dia nanya, oh kalau lu nanya, iya karena ponakan, jadi saya bilang, oh kalau lu nanya, ya udah lu bayar tiket tante. Saudara, tapi sebenarnya tidak, kami tidak memperhitungkan. Karena hak kami terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Jangan ingat dapat takaran besar dari manusia. Tangan Tuhan. Contoh seorang anak yang dibawa mamanya ke toko dan bakery itu, dan kemudian waktu orang itu melihat anak itu lucu dan dia sodorin permen, anak itu nggak mau. Mamanya udah bilang ambillah, nggak mau. Saudara, dia nggak mau. Akhirnya orang itu ambil dengan tangannya dan taruh sampai tangan dia nggak muat, dia pakai baju taruh. Dan saudara, terus dia bilang, kamu gimana sih? Nanti orang yang ambil, nanti orang itu yang ambil, nggak kamu aja. Terus dia bilang, Mama, bukan itu. Tangan saya kecil. Kalau saya ambil cuma dapat 2 biji. Tapi kalau orang itu ambil, tangan dia kan besar. Aku bisa dapat banyak. Maka sebab itu dikatakan Yeremia 17, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapannya pada manusia. Maka kita dengan masalah corona ini, kita diajar mengandalkan Tuhan. Sehingga kita akan lihat Tuhan akan buka tingkap langit dan memberkati kita. Apapun yang mungkin orang bilang, aduh kredit card, saya juga punya kredit card. Tapi saya bilang, Tuhan adakan berkat saya supaya saya, dan Tuhan tiba-tiba begini pula saya bisa membayarnya, saudara. Sehingga tidak dipermalukan, saudara. Amin. Nah, saudara ada lihat di sini. Karena kredit card itu kalau kita ke Amerika, kita selalu pakai belanja, pakai itu. Dan akhirnya itu, jadi Tuhan bagaimana bayarnya? Tuhan tetap menjamin. Ingat sekali bahwa dikatakan hakku terjamin pada Tuhan, upahku pada Allahku. Jangan pernah nagih pada manusia, nagihnya pada Tuhan. Dan kemudian di sini, maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Ini paling indah, saudara. Setiap hari saya bilang, biarlah Tuhan menaikkan aku dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Biar Tuhan dimuliakan melalui hidup. Nah, di sini dikatakan untuk mengalihkan Yakub, yaitu melayani Tuhan dalam pelayanannya, dan supaya Israel dikumpulkan padanya, maka aku, Anda bisa sebut namamu, dipermuliakan di mata Tuhan. Mata manusia itu banyak munafik. Oh, dipermuliakan di mata manusia. Hari ini dia bilang oke karena dia ada maksud. Hari ini dia baik karena, tapi sebenarnya di belakang dia akan ngomongin kita. Tapi itu kita tidak perlu pada kemuliaan manusia. Tuhan yang akan berikan kemuliaan. Saudara, banyak orang hari ini baik, terus kemudian udah nggak ada, nggak nongol. Ya di luar udah ngomongin udah ngomongin jahat, yang kita nggak ngerti. Padahal kita nggak lakukan. Sebab itu kita harus berhenti mengandalkan manusia. Berhenti, karena mereka pun semua tidak ada yang baik. Saudara, kita bilang saudara-saudaramu pun mengata-ngatain kau di belakang. Itu ayat firman ditulis. Tidak ada teman yang baik. Jadi semua, saudara. Oh, dibilang kalau banyak duit orang baik. Kalau kita kurang duit orang nggak baik. Nah, sebab itu di sini kan orang bilang, abang, ada duit, abangku sayang. Tidak ada duit, abang melayang. Ya kan? Nah, saudara, sekali lagi di sini Anda lihat, jadi hakku terjamin pada Tuhan, upahku pada Allahku. Baru dia bilang, aku dipermuliakan di mata Tuhan. Artinya jangan norak.
pengennya orang lihat, pengennya orang ini. Nggak usah. Saya biarpun suara saya nggak bagus, saya tetap tiap malam saya mau nyanyi buat Tuhan. Biarpun nggak bagus, biarpun apa, biarpun salah-salah, suka ya lupa-lupa saudara. Karena yang kita berikan itu pada Tuhan. Biarlah kita dipermuliakan di mata Tuhan, dan kemudian dia katakan, Allahku menjadi kekuatanku. Maka di masa orang menjadi lemah, kita menjadi kuat. Karena sumber kekuatan kita bukan pada uang, bukan pada makan vitamin, bukan pada apa. Karena vitamin dan perlindungan ada pada firman Tuhan ini. Jauh lebih luar biasa. Maka sebab itu dikatakan, Tuhanlah menjadi kekuatanku, firman-Nya. Maka ayat yang ke-6 dikatakan, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Kalau sudah Anda melupakan siapa Anda, penguasaan diri ada pada Anda, menang atas diri Anda, tidak lagi memuja keahlian Anda, kehebatan Anda, nasihat Anda akan bisa terima. Orang caci maki Anda diam saja. Maka Anda akan lihat Tuhan yang adalah bagian dari kita. Hak kita terjamin, upah pada Tuhan. Terus dibilang kemuliaan, iya, dipermuliakan di mata Tuhan, dan Tuhan menjadi kekuatan. Dan sekarang dia bilang terlalu sedikit untuk hanya menjadi hambaku. Saudara, terlalu sedikit untuk jadi hamba. Dia naikkan kita menjadi sahabat dan naik kepada mempelai. Wow, luar biasa sahabat. Dia mau bikin apa? Dia mau hancurin dunia. Dia bilang dulu pada sahabat. Dia bilang nggak enak kalau nggak bilang pada Abraham, karena Abraham sahabat. Maka dia harus mampir bilang, Abraham, aku mau hancurkan Sodom dan Gomora. Tingkat hamba memulai, tapi kemudian waktu kita sudah dipercayai, tidak pentingkan diri dan tidak egois, tidak sombong dan tidak membanggakan hasil jerih lelah upaya kita. Kita tahu semua Tuhan yang ada. Diberi kemuliaan. Tuhan berikan kemuliaan. Dan dia bilang, nggak cukup jadi hamba. Saudara, dan dia katakan sini, nggak cukup, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku Yakub, untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tidak cukup, itu terlalu sedikit. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Saudara, seluruh dunia sekarang Anda tidak perlu khawatir mesti bayar tiket untuk berkhotbah ke Amerika. Sekarang online orang Amerika, halo, mendengar. Amin sih. Ya, saudara, wah, saya senang banget karena mereka di Amerika, teman-teman yang bekas Mount Hermon. Ya, mereka ikut bersama. Jadi saya tiap kali kepengen ke mereka di Amerika untuk bisa berkhotbah di sana dengan teman-teman, saling menguatkan, mendoakan. Sekarang melalui online. Halo, ada saudara ya? Saudara, ada mereka yang mereka Pak Adrian di Kanada, Ciheni di Australia, Damai di Australia, ya kan ikut mereka saudara. Jadi mereka bisa ada tidak terbatas. Inilah yang dikatakan. Masa inilah. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Yes, melalui online. Facebook, Zoom, dan semua yang orang bikin YouTube ini. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi, sampai ke Papua juga, kalau mereka di Papua dengar. Ujung bumi Papua kan? Ya, jadi sampai di kampung saya di Motong, sampai di desa di Gorontalo, sampai keluarga yang ada di Manado, di Gorontalo, di Motong, dan yang di Bandung, saya di Bandung, bisa ikut. Saudara, ini waktunya. Maka kita harus terus melatih diri kita. Menang atas diri kita, menang atas keegoisan, menang atas kesombongan, menang atas harga diri. Ini harus dibuang, supaya kita bisa bilang, aku hanya hamba yang tidak berguna. Hanya melakukan apa yang disuruhkan. Amin saudara. Hanya Lukas 17 ayat keberapa itu? 7-10. Iya,
yang ke-10 ya. Aku hanya hamba yang tidak berguna. Selalu hanya ingatkan hamba yang tidak berguna. Hamba yang hanya memberikan apa yang bisa aku buat. Waktu bisa disuruh oleh Tuhan aja sudah senang, bukan main, saudara. Maka jangan berhenti untuk melakukan bagian kita. Jangan berhenti bilang, aku telah bersusah-susah dengan percuma. Artinya aku gak lihat hasilnya. Ini lah, online kan gak lihat kan. Iya. Dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia, tak berguna. Aku bersemangat, saudara. Seakan-akan gak berguna. Kalau pendeta yang cari kolektor, mana gak ada kolektor. Iya kan? Nggak ada PK-nya, saudara. Iya, tapi namun hakku di sini ya, semua dikatakan sia-sia tak berguna karena masa ini, tetapi hakku terjamin pada Tuhan, upahku pada Allahku. Jadi ingat baik-baik apa yang akan Anda tahu, bahwa hamba Tuhan harus dengar dari Tuhan bahwa kau dipanggil Tuhan. Kedua, kau harus melupakan siapa dirimu. Ketiga, kau harus bekerja sungguh-sungguh. Bekerja sungguh-sungguh, jangan malas sampai kau bisa letih lesu, hanya terus bekerja buat Tuhan. Ya, tidak perlu melihat hasilnya, karena hasilnya Tuhan yang memberi nilai. Terus kemudian saudara mengasihi Tuhan, karena dia bilang orang yang mencintai Tuhan, perintah Tuhan, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Itulah hamba Tuhan, dan kasih sesama manusia. Maka itulah perintah Tuhan. Maka sebab itu dikatakan, maka yang keempat dikatakan sudah lupakan siapa dirimu, bekerja dengan sungguh-sungguh, lupakan siapa dan hasilnya. Tidak usah mengingat hasilnya, tidak perlu. Yang keempat, tidak usah ingat hasilnya. Tapi yang kelima, kau harus melupakan bahwa di dunia ini jangan menuntut hakmu, jangan menuntut upah, tetapi upahmu pada Tuhan. Amin. Upah yang tidak kelihatan. Hak dan upah kita ada pada Tuhan. Maka hasilnya, saudara, hasilnya adalah, saudara, satu, kita dipermuliakan di mata Tuhan. Hak dan upah kita pada Tuhan. Ya, tadi udah kelima ya, ini keenam ya kan. Hak kita, ya ini karena satu yang bagian berkat kita. Berkat kita adalah kita dipermuliakan di mata Tuhan. Dia bilang, sahabat saya, hambaku yang baik dan setia. Mari duduk dalam kebahagiaan Tuhan. Ya, Matius 25 ayat 21. Ya, terus kemudian Anda lihat sini, Allahku menjadi kekuatanku. Terus dipermuliakan di mata Tuhan. Di mata Tuhan aja dipermuliakan, apalagi di mata manusia. Saudara, wah, pendeta-pendeta yang terkenal itu di mata manusia mereka terkenal. Di mata Tuhan belum tentu, saudara. Tetapi saya percaya mereka pertama di mata Tuhan. Tuhan melihat dan Tuhan mengangkat mereka. Kalau mereka menjaga diri mereka terus, maka di mata Tuhan pun akan terus sampai Tuhan panggil. Nah, saudara, maka di sini Allahku menjadi kekuatanku. Jadi kekuatan kau bukan pada vitamin. Jadi kemuliaan dan kekuatan Tuhan berikan. Hak dan upah dari Tuhan. Baru dia katakan, kau akan dibawa keliling. Kau bukan saja di satu bangsa, tapi menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Amin. Dulu saya pikir bagaimana saya bisa bicara kalau saya tidak tahu bahasa Inggris. Waktu saat pendeta itu bilang gitu. Dia nggak bisa bahasa Inggris. Dia dari India yang dalam harus diterjemahkan dari bahasa, dia harus bawa orang kerlak, ya kan? Jadi India kerlak. Saudara, jadi bukan India biasa, jadi susah menerjemahkan. Jadi orang biasa saja. Terus saya pikir, Tuhan, dia biasa saja. Kok dia bisa sampai orang itu? Terus ada yang terjemahkan ke bahasa Indonesia, ke bahasa Inggris, baru ke bahasa Indonesia. Ternyata dari dia ngomong bahasa kerlak, baru itu orang kerlak itu, orang India terjemahin ke bahasa Inggris. Nah, yang satu bahasa Inggris terjemahin ke bahasa Indonesia. Saudara, baru Tuhan bilang saya, kalau dia saja Tuhan bisa pakai. Semua kita yang setia, yang melupakan siapa kita. Tidak melihat jabatan, kedudukan, kehebatan, dan cara bicara yang hebat, tidak.
Setialah pada Tuhan. Setialah berdoa. Setialah mendengar suara Tuhan. Lakukan. Hamba Tuhan bukan hanya pengkhotbah. Hamba Tuhan bukan hanya, saudara, orang yang menulis buku, menjadi WL, menjadi singer, menjadi pemain musik, menjadi tidak. Semua hamba Tuhan bisa menjadi pendoa yang diam-diam gak terkenal. Si Ananias, saudara, yang mencelikan mata dari Paulus. Dia tidak ada apa-apanya, tidak terkenal, cuma satu kali itu saja. Tapi dia adalah hamba Tuhan yang Tuhan suruh. Tuhan tidak pakai Petrus, Lukas, Yohanes, tidak pakai semua mereka itu. Tuhan pakai dia menjadi hamba Tuhan, membuka mata seorang yang Saulus menjadi Paulus, yang menulis Alkitab. Siapapun Anda yang ada saat ini, mari kita menjadi hamba Tuhan. Karena semua sudah di kandungan ibu kita. Tidak ada yang tidak direncanakan menjadi hamba Tuhan. Mereka saja yang menolak Yesus yang tidak mau. Sebenarnya semua orang adalah hamba Tuhan. Terpujilah Tuhan. Pakai hidup ini. Hidup ini cuman sementara, tapi pakailah semua karena kemuliaan. Anda akan dimuliakan di mata Tuhan. Bukan saja di mata manusia, di mata Tuhan. Dan Allah menjadi kekuatan andalan kita. Dan kau bukan menjadi terang saja di rumahmu atau di negaramu, tapi terang bagi bangsa-bangsa. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus